Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepadanya dan untuk menimba ilmu agama, yang mana ilmu agama ini mempelajarinya adalah kewajiban masing-masing dari kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari agama. Dan kata ilmu yang disebutkan di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu agama. Setiap ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu tentang agama Allah, agama Islam. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghabiskan sedikit pembahasan tentang Al-Lauhul Mahfuz, yaitu buku yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan catatan-catatan kejadian alam semesta sejak awal pencatatan sampai datangnya hari kiamat. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wal-Lauhul Mahfuz la na'rifu mahiyatahu." Lauhul Mahfuz
kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Min ayyi syai'in, dari apa terbuat kita tidak tahu. Aminal khashab, apakah papan catatan kejadian alam semesta ini terbuat dari kayu, kita tidak tahu. Am min hadid, atau terbuat dari besi, kita juga tidak tahu. Wala na'rifu hajma hadzal lawh, kita juga tidak mengetahui ukuran seberapa besar Lauhul Mahfuz ini. Wala sa'atah, kita tidak tahu luasnya seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Fallahu a'lam bidzalik, Allah lebih mengetahui tentang hal-hal tersebut. Wal wajib an nu'mina bi anna hunaka lauhan, yang wajib atas kita sebagai orang beriman adalah, yaitu kita beriman bahwa ada makhluk namanya Lauhul Mahfuz, ada papan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan. Kataballahu fihi, yang Allah gunakan untuk menuliskan di dalamnya maqadira kulli syai', takdir segala sesuatu. Wa laysa lanal haqqu an nabhatha wara'a dzalik, dan tidak selayaknya bagi kita, tidak pantas bagi kita, tidak berhak bagi kita untuk mencari hal-hal di luar itu. Ya, informasi yang sampai kepada kita ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Bahannya tidak diinformasikan, luasnya, besarnya tidak diinformasikan. Kewajiban kita berhenti sampai beriman pada adanya Lauhul Mahfuz. Kemudian beliau mengatakan wa qad dhahara fil awanatil akhirah, telah muncul di masa-masa belakangan ini ma yusamma bi aqrasil lizr, benda yang dinamakan VCD, ya, benda namanya VCD, yang bulat itu, yang bolong tengahnya. Yattasi'ul qarsus saghir likutubin katsirah. VCD ini, kata beliau, yang ukurannya kecil, mampu untuk mencakup banyak kitab-kitab di dalamnya, bisa nyimpen file dengan jumlah yang sangat besar. Bendanya kecil, file catatan yang bisa masuk ke dalamnya sangat banyak. Wa huwa min sun'il adami, padahal VCD itu adalah buatan manusia. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk membuat yang lebih bagus, untuk mencatat semua kejadian alam semesta dibandingkan VCD yang buatan manusia. Manusia saja mampu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil. Sebelum VCD ada namanya disket, lebih kecil, bisa menyimpan banyak file. Wa aqulu hadza taqriban la tashbihan, saya menyampaikan hal ini bukan untuk menyamakan antara Lauhul Mahfuz dengan VCD, bukan, tapi untuk sekedar mendekatkan pemahaman kita bahwa benda yang kecil saja bisa mampu mencakup banyak buku-buku, catatan-catatan, dan itu adalah buatan manusia. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk membuat benda
yang bisa mencatat semua ya takdir hamba-hamba. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu untuk melakukan sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi saya, kata beliau, menyampaikan ini untuk sekedar mendekatkan pemahaman saja, bukan untuk menyerupakan antara VCD dengan Lauhul Mahfuz. Li'anna al-Lauhul Mahfuz a'zam min an nuhita bihi. Karena yang namanya Lauhul Mahfuz itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, lebih agung dibandingkan kemampuan kita untuk memahami Lauhul Mahfuz itu sendiri. Pemahaman kita terlalu kerdil. Kemampuan kita untuk menalar seperti apa Lauhul Mahfuz itu sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa ya menyamakan antara Lauhul Mahfuz dengan VCD atau benda-benda duniawi yang bisa digunakan untuk menyimpan file catatan-catatan. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas martabat yang pertama dari keimanan kepada takdir. Martabat yang pertama adalah kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa semua kejadian di alam semesta sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi apa-apa yang Allah ketahui, apa-apa yang Allah sudah ketahui dari kejadian alam semesta dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, tsalitsan an nu'mina bi anna kullama hadatsa fil kaun fahuwa bi masyiatillahi ta'ala. Yang ketiga, kita harus beriman bahwa semua yang terjadi di alam semesta maka itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap musibah yang menimpa seorang hamba itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan hamba dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakhruju syai'un an masyiatihi abadan. Maka tidak ada sesuatu hal pun yang ada di alam semesta ini, tidak ada sesuatu kejadian pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan yang keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya Allah. Walihadza ajma'al muslimun ala hadhil kalimah. Oleh karena itu kaum muslimin, para ulama muslim dan kaum muslimin lainnya sepakat atas sebuah ucapan Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Ya, seberapa besar usaha yang kita lakukan untuk meraih sesuatu, selama Allah tidak kehendaki sesuatu itu kita dapatkan, maka kita tidak akan dapatkan hal tersebut. Dan sebesar apapun usaha kita untuk menghindari suatu hal, kalau Allah sudah kehendaki hal tersebut sampai kepada kita, menimpa diri kita, pasti hal tersebut akan sampai dan menimpa diri kita. Ya.
fa ayyu syai'in yahdutsu fahuwa bimasyiatillah, maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku umum. Beliau di sini mengatakan wa hadza 'amun bima yaf'aluhu 'azza wa jalla bi nafsihi wa ma yaf'aluhu al-'ibad. Kehendak Allah Subhanahu wa taala ini bersifat umum. Baik kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, Allah berkehendak menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Allah berkehendak menimpakan satu musibah pada sebuah kaum, maka terjadilah musibah di kaum tersebut. Allah berkehendak memberikan hidayah pada suatu kaum, maka kaum tersebut mendapatkan hidayah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang Allah tetapkan atas hamba itu adalah atas kehendak Allah. Wa ma yaf'aluhu al-ibad, demikian juga apa-apa yang dilakukan oleh hamba itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba pergi ke arah utara di hari Selasa, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba bangun di tengah malam jam 3 malam, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat sampai 11 rakaat, maka ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba di malam hari dia bangun, kemudian dia pergi untuk minum minuman keras, melakukan maksiat, juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulluhu bimasyiatillah, semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu dzalika qaulullahi azza wa jalla, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya Allah berkehendak, maka mereka tidak akan saling membunuh setelah datangnya keterangan kepada mereka, setelah datangnya hujjah kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka senantiasa berselisih. Faminhum man amana, di antara manusia itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa minhum man kafar, dan di antara manusia ada yang memilih kekufuran, memilih untuk kufur kepada Allah. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah berkehendak, maka orang-orang beriman tidak akan berperang dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, semua dibuat beriman kepada Allah, ya. Semua dibuat taat kepada Allah. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Allah dengan hikmahnya menjadikan manusia itu terpecah menjadi dua. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan hidayah kepada sebagian kaum muslimin sehingga dia mengenal ajaran Islam yang benar. Dengan hikmahnya Allah juga ada orang-orang yang Allah tidak berikan hidayah sehingga mereka tidak mengenal agama Islam yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka ma fa'aluh, seandainya Allah berkehendak
maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Dalam ayat yang lain dengan lafaz yang sama, hampir sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu ma fa'aluh." Seandainya Allah berkehendak, maka mereka tidak akan melakukannya. Dua ayat ini berbicara tentang perbuatan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat ke-112. Kita baca ayat yang lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Demikianlah kami menjadikan musuh bagi setiap nabi, syayatinal insi wal jin, musuh dari kalangan syaitan manusia dan jin, yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang mana syaitan musuh para nabi dari kalangan jin membisiki musuh para nabi dari kalangan manusia. Jadi jin membisiki manusia, kemudian manusia melawan para nabi. Zukhrufal qawli ghurura. Jin, syaitan jin ini memberikan bisikan-bisikan dengan bahasa-bahasa yang indah kepada musuh para nabi. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Seandainya Allah berkehendak, syaitan dari kalangan jin dan manusia ini tidak akan memusuhi para nabi. Mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Artinya apa? Perbuatan buruk mereka yang mereka lakukan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lakukan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, walau sya'allahu ma fa'alu. Ini dalam surat Al-An'am ayat ke-137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Demikianlah sekutu-sekutu mereka menghiasi kebanyakan orang-orang musyrikin, sekutu-sekutu kaum musyrikin, syaitan-syaitan menghiasi bagi orang-orang musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka. Liyurduhum, tujuannya apa? Agar syaitan bisa menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan syaitan melakukan hal tersebut, sekutu-sekutu mereka melakukan hal tersebut agar agama mereka itu menjadi rancu, agar agama mereka menjadi rancu. Walau sya'allahu ma fa'aluh. Seandainya Allah berkehendak, mereka orang-orang musyrikin ini tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Artinya perbuatan-perbuatan buruk mereka itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Hal tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang mau, yang berkehendak untuk istiqamah, berjalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah hal-hal yang kalian kehendaki melainkan semua itu berdasarkan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi semua yang terjadi dari perbuatan-perbuatan hamba itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma hadatsa fil kaun
fahuwa bimasyiatillah, maka semua yang terjadi di alam semesta itu berdasarkan kehendak Allah. Wa idza amana al-insanu bihadza salima min amali syaitan. Apabila hamba beriman dengan hal ini, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan selamat dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan yang membuatnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan yakin kalau dia beriman bahwa ini sudah di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yakin bahwasanya inilah yang terbaik untuk dirinya. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia yakin bahwasanya musibah itu adalah teguran bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terjatuh dalam maksiat, maka dia tahu bahwasanya dia itu adalah manusia biasa, bukan manusia superhero yang selalu dalam kebaikan, selalu dalam ketaatan. Dia pasti bisa terjatuh dalam maksiat. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa sehingga manusia, anak keturunan Adam itu melakukan dosa, yaitu agar manusia itu tidak terus dalam keadaan sombong. Tidak terus dalam keadaan sombong. Dia bisa terjatuh dalam kesalahan. Dia bukan orang yang suci. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang terjatuh dalam maksiat, bukanlah sikap yang terbaik, bukanlah sikap yang baik ketika dia mengatakan ini sudah kehendak Allah. Benar, maksiat yang kemarin engkau lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah perintahkan ketika engkau melakukan maksiat adalah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melegalkan perbuatan dosa engkau dengan mengatakan ini sudah apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Fa idza fa'ala fi'lan wa hasala khilaful maqsud lam yakul laitani lam af'al. Sehingga apabila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, dia melakukan perbuatan A, tujuannya supaya dapat sesuatu, kemudian tujuannya tersebut tidak dia dapatkan dengan dia beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah, dia tidak akan mengatakan seandainya saya melakukan B, seandainya saya melakukan C. Tidak, apa yang engkau lakukan, yaitu dengan melakukan A, itu sudah yang Allah kehendaki, ya. Dan terjadinya engkau tidak dapatkan, itu yang Allah kehendaki. Jadi tidak perlu berkecil hati, ya. Kita sudah ikhtiar, coba plan A, plan B, plan C, ternyata gagal, sudah itu yang Allah kehendaki. Tidak usah berkecil hati, tidak usah putus asa, masih ada jalan-jalan yang lain. Di annalladzi fa'altahu qad sya'allahu 'azza wa jalla, karena apa yang engkau perbuat itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu besok kita akan melakukan apa. Ternyata Allah mudahkan kita melakukan perbuatan A, Allah mudahkan kita melakukan perbuatan B, Allah mudahkan kita melakukan perbuatan C. Itu sudah yang Allah kehendaki. Kita cuma bisa berikhtiar. Wala budda an yakun, dan apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Lakin in kana dzamban taba wastaghfar, tetapi ketika engkau ternyata Allah kehendaki terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, taba, yang harus engkau lakukan adalah
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfar, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang keempat. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua berdasarkan ilmunya Allah dan berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.